sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, kita mulai. Kevin Wahyu Pradana. Hadir, Bu. Hairun Nisa. Hadir, Bu. Zulfi Ayuni. Hadir, Bu. Nia Haziza. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, di masa sekarang ini kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan. Karena sekarang musim sakit, ya kan? Iya, Bu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengulang materi yang minggu lalu. Nah, materi minggu lalu mengenai apa? Mengenai puasa. Ada masih yang ingat? Masih ingat apa definisi puasa? Saya, Bu. Ya, Sofi. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat, syarat dan hukum puasa. Iya, terima kasih Zulfi. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap patuh. Kemudian kalian dapat menunjukkan hidup perilaku yang sehat dan bersih. Kemudian kalian dapat memahami ketentuan dari halal dan haramnya makanan dan menganalisis penyebab dari halal dan haramnya makanan. Mengerti? Mengerti. Oke. Nampak judulnya? Nampak. Oke, ketentuan halal dan haramnya makanan. Ada yang tahu pengertian makanan yang halal? Saya, Bu. Iya ya? Makanan halal adalah makanan yang baik untuk diri, tidak mendatangkan mudarat dan sesuai dengan syariat Islam. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi, makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh hukum Islam, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jadi dengan kata lain, semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain sebagainya pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwasanya makanan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Paham? Oke. Oke. Yang kedua, poin yang kedua dasar hukumnya. Nah, kemarin ada ibu suruh kan bawa Al-Quran jemaah? Sudah dibawa? Nah, jadi dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Baqarah dan Al-Maidah ayat 68 dan Al-Baqarah ayat 168. Nah, coba Zulfi dibaca dulu arti dari Al-Baqarah 168. Baik, Bu. Artinya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang
hendak hadirin, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Iya. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 88. Kevin boleh dibaca artinya? Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 88. Oke. Nah, berdasarkan kedua ayat tersebut, berdasarkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surah Al-Maidah ayat 88, jelaslah bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya halal, yang kedua syaratnya baik atau thayyib. Nah, oke, kita bahas syarat yang pertama, yaitu halal. Halal yaitu diperbolehkannya untuk dikonsumsi atau tidak dilarang oleh hukum syariat, ya kan? Nah, halalnya suatu makanan atau minuman ini meliputi tiga hal. Yang pertama halal karena zatnya, halal karena makanan atau minuman itu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Nah, kemudian yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Nah, sesuatu yang halal itu harus didapatkan dengan cara yang halal pula, ya kan? Ya Bu. Nah, contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, di antara anak ibu ada yang mencuri makanan. Nah, karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, maka menjadi haramlah makanan tersebut. Nah, karena diperoleh dengan cara mencuri. Paham? Paham. Oke. Yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, cara atau proses pengolahannya juga harus benar, ya kan? Nah, contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, di antara anak ibu nih ada yang suka masak. Nah, kemudian memasak sop kambing atau telur ayam. Nah, kambing atau ayam sebelum dimasak kan dalam Islam harus disembelih dulu dengan nama Allah, ya kan? Nah, kalau kambing atau ayam tersebut tidak disembelih atau disembelih tidak menyebut nama Allah, maka menjadi haramlah daging tersebut. Nah, paham? Paham. Nah, karena sudah paham, kita masuk ke poin ketiga. Pengertian makanan haram. Nah, kalau tadi pengertian makanan halal, kali ini pengertian makanan haram. Ada yang tahu apa itu makanan haram? Coba, Iya, Kevin? makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Iya, benar. Jadi makanan haram itu yaitu makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi dan ada dalam nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya, yang menyatakan tentang hal tersebut. Nah, jadi setiap makanan atau minuman yang dilarang oleh Allah untuk dimakan pasti ada dampak buruknya. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan makanan atau minuman yang haram, maka pasti ada faedahnya dan kita mendapatkan pahala karena meninggalkan atau tidak memakan makanan yang haram. Nah, paham? Wow. Oke, paham. Nah, kemudian yang keempat, jenis makanan haram. Nah, secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu ada haram li zatihi dan ada haram li ghairihi. Nah, apa itu haram li zatihi? Haram li zatihi itu yaitu makanan haram dikarenakan zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan dari haram li zatihi ini memang sudah haram awalnya makanan tersebut. Contohnya seperti daging babi, darah, kemudian meminum khamar atau minuman keras, ya kan? Nah, karena itu haram semua. Memang hukum asalnya memang sudah haram. Nah, kemudian haram li ghairihi, makanan haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal dari makanan tersebut adalah halal, tapi kemudian berubah menjadi haram dikarenakan adanya sebab yang tidak terkait dengan makanan tersebut. Contohnya bangkai. Nah, bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i atau dengan menyebut nama Allah. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham semua, kira-kira ada
Nisa yang nanya apa? Apakah mengkonsumsi makanan haram contohnya babi yang membahayakan kesehatan, Bu? Apakah mengkonsumsi makanan haram seperti babi dapat membahayakan kesehatan? Oh iya. Nah jadi sebenarnya begini. Apa yang telah diharamkan oleh Allah pasti ada hikmahnya untuk kita, ya kan? Iya, Bu. Contohnya babi. Kau jadi apa? Ya jangan ketawa, saya bilang babi. Saya hanya menyebutkan nama makanan, tidak menyebutkan siapapun. Nah, jadi kenapa Allah mengharamkan babi? Apakah babi itu berdampak pada kesehatan kita? Iya, babi itu berdampak kepada kesehatan kita. Karena babi itu suka makan kotorannya sendiri, sehingga daging babi itu mengandung banyak penyakit. Nah, daging babi itu juga bisa memicu terjadinya penyakit hepatitis E, sirosis hati, kanker hati, dan lain sebagainya. Jadi mengerikan kan? Iya, Bu. Nah, sakit hati. Benernya. Oke. Jadi sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena sudah paham, Ibu akan bentuk kalian ke dalam grup diskusi. Nah, jadi nanti hitung dari Zulfi ya sampai nomor 2. Nanti diulang lagi ke Nisa dari nomor 1 sampai nomor 2. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian nomor kepala. Nah, baru kalian berdiskusi dan akan Ibu suruh mengambil gulungan soal dan akan kalian diskusikan dan akan kalian presentasikan ke depan. Oke? Oke. Mulai hitung Zulfi. 1, 2, 3, 1, Nisa. Oke. Selamat dipakai ya. Oke. Nah, jadi kelompoknya yaitu Zulfi dengan Mia dan Nisa dengan Kevin. Ya. Kelompoknya seperti itu. Nah, jadi ketua kelompok harap mengambil soal. Ini ada 4 gulungan soal. Jadi perwakilan kelompok harap mengambil gulungan soalnya ke depan. Memang seperti itu. Oh ya. Nah, jadi mulai ke depan. Gulungan soalnya ini. Ambil berapa, Bu? 1. 1 aja. Nah, terima kasih. Iya, Ibu. Nah, jadi boleh didiskusikan ya. Nanti Ibu akan panggil kalian sesuai nomor kepala kalian. Oke? Oke? Jadi semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, karena sudah selesai, kalian akan presentasi ke depan. Nah, untuk penampilan yang pertama, yaitu dari kelompok 1, nomor urut kepala 2. Harap maju. Harap diam, Kevin, jangan bicara. Yang pertama yaitu manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menjaga sumber tenaga atau energi yang positif. Setiap makanan yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya, menjaga akal dan hati seseorang, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Selanjutnya, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mia. Tepuk tangan dulu Mia. Oke. Yang maju ke berikutnya yaitu kelompok 2 nomor urut kepala 1. Harap maju. Ya, Akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman haram, yaitu yang pertama, ya Zulfi, harap didengar temannya berbicara. amal
ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah SWT. Yang kedua yaitu makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Dan yang terakhir, menghalangi kita untuk mengingat Allah. Ya, tepuk tangan untuk si Nisa. Nah, jadi sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Mia sudah paham? Bu. Oke. Nah, karena sudah paham, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini bahwasanya makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh syariat Islam kecuali ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, sedangkan makanan haram yaitu makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan tentang hal tersebut, yang mengharamkan tentang hal tersebut. Ya, jadi sudah paham semuanya? Oke. Boleh dibuka bukunya. Ada tugas untuk minggu depan. Buka di halaman 56. Ya udah, Bu. Ya, kerjakan soal esainya minggu depan dikumpul, ya? Ya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Pimpin doa kelas kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke. Sekian dan terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.